Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita ini orang-orang pilihan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan waktu di tempat ini, bukan di mall yang lagi sale 80%, ya, atau nonton drakor, tapi Bapak Ibu menetapkan hati untuk datang ke tempat ini. Artinya kita semua adalah orang-orang yang dipilih, yang dipanggil Tuhan secara pribadi. Betul nggak saudara? Amin. Coba ngomong sama kanan kiri, kamu orang pilihan. Benar loh, kita semua orang pilihan loh. Terus katakan di diri sendiri, kamu juga orang pilihan. Amin nggak ya? Biasanya di sana begitu banyak godaan-godaan yang membuat kita males datang ke PD ya. Acara-acara rohani ini mendingan jalan-jalan ke mall, betul nggak ya? Ada sale lagi. Atau makan ya, tapi kalau setiap hari Rabu Bapak Ibu menyiapkan waktu dan tempat ini penuh, luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan berbicara tentang pujian penyembahan. Kita akan mengungkap apakah pujian penyembahan itu merupakan suatu yang lahir dari hati, atau kita memuji Tuhan itu karena terpaksa diajak oleh WL nih, suruh muji-muji, suruh tepuk tangan nanti padahal gue lagi males, lagi nggak mood, disuruh tepuk tangan, suruh joget-joget, ya. Apakah itu? Kita akan merenungkan malam hari ini. Oh ya, perkenalkan, tadi saya juga disebut nama saya Jaya Amran. Saya adalah ketua atau kepala sekolah daripada sekolah pujian Bina Intisani yang mendidik atau mengajarkan teman-teman para WL dan singer di Duka Merin Sekina, ya. Tapi sekarang sudah pindah ke karena kita semua turun gunung semua ke sana. Dan ini kira-kira sudah masuk tahun ke-10, ya. Puji Tuhan, semua itu berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama saya akan mengajak kita langsung masuk ke tema. Tapi sebelumnya saya mau lihat Bapak Ibu sekarang nonton video ini dulu, ya. Jadi saya dari belakang. Nah, ini sebelum kita nonton video ini dulu, ya. Ini video tentang Joshua bersama bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian, tapi melewati kota Yeriko. Nah, Yeriko itu penuh dengan tentara musuh dan temboknya tinggi. Nah, saat ini Joshua berdoa kepada Tuhan. Silakan Kristen, ya. Nah, ini di luar kota Yeriko nih, mereka lagi mau masuk kota Yeriko, tapi mereka nggak bisa masuk. Nah, Joshua pengganti Musa berdoa di taman perjanjian, lambang kehadiran Allah, yang minta petunjuk. Ya, Joshua minta petunjuk. Nah, Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada Joshua. Nanti kita lihat apa yang dilakukan oleh Joshua. Dia memerintahkan seluruh bangsanya, pasukannya untuk percaya kepada Tuhan. Trust, mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah, itu kota Yeriko, temboknya tinggi-tinggi, saudara. Kemudian Tuhan berkata kepada Joshua, aku akan memberikan kepadamu Yeriko dalam tanganmu, tapi engkau harus mengelilingi kota itu. Jadi mereka harus mengelilingi kota itu. Nanti akan diberikan kota Yeriko itu. Nah, lihat, mereka sekarang mulai berkeliling, membawa tabut perjanjian, mengelilingi kota itu. Nah, kamu harus melakukannya selama 6 hari. Jadi ini orang kayak orang kerjaan yang mau berperang tapi disuruh kelilingi kota Yeriko 6 hari berturut-turut. 1 hari 1 putaran. Hari ke-7 harus memutari selama 7 putaran, Bapak Ibu, hari ke-7. Dan kemudian diperintahkan supaya tiup trompet, bersorak-sorai bagi, mulai mereka menyerukan nama Tuhan. Mereka bersorak-sorai bagi Tuhan, mereka memuji-muji Tuhan. Dan lihat nanti Bapak Ibu Saudara, ini apa yang terjadi ketika mereka berteriak memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tiba-tiba terjadi gempa bumi dahsyat. Gempa bumi dahsyat, dan apa yang terjadi saudara lihat? Tembok Yeriko roboh dengan sendirinya, bukan karena mereka, tapi karena kuasa Tuhan yang berkenan hadir membela mereka. Lihat, semuanya temboknya roboh dan mereka berkata, pujian hanya bagi nama Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mereka terus bersorak-sorai, dan akhirnya tembok itu runtuh, saudara sekalian.
direbut oleh Joshua bersama pasukannya para bangsa Israel. Ini telusuri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa karena pasukan musuh yang begitu besar, belum lagi temboknya yang tinggi-tinggi banget, gimana mau manjatnya tinggi banget gitu ya. Jadi mereka bingung mau ngapain. Tetapi ada satu hal yang dilakukan oleh Joshua. Dia tidak menyerah, tapi apa yang dilakukan saudara tadi di video tadi? Dia datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan. Itu kunci yang pertama. Cari Tuhan terlebih dahulu, bukan cari paranormal. Betul nggak? Kalau ada masalah, bukan cari apa namanya itu orang-orang yang orang pintar istilahnya, betul? Ya, atau minta petunjuk kepada dukun atau orang-orang yang ini nih, yang suka apa tuh kalau yang di kelenteng itu kan minta petunjuk kan? Itu bukan. Tetapi Joshua ketika dia merasa tidak berdaya karena ini sudah di luar kemampuannya, nggak bisa. Joshua pertama datang cari Tuhan. Ini kita pertama bisa. Joshua datang cari Tuhan. Apakah Joshua berputus asa? Tidak. Apakah Joshua bersungut-sungut? Tidak. Tuhan katanya mau bawa kami ke tanah perjanjian. Kok halangan demi halangan kok datang sini berganti Tuhan? Lihat bagaimana dia mau masuk Tuhan? Mau setinggi ini. Apakah begitu? Tidak. Tapi Joshua berlutut di kaki Tuhan, minta petunjuk, minta bimbingan dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan apa yang harus dilakukan Joshua. Ya, karena ada satu orang di dalam rombongan itu yang diperkenan oleh Tuhan. Ada satu orang yang dipimpin oleh Tuhan, sehingga bangsa Israel akhirnya bisa masuk ke tanah berjanji. Kalau Tuhan mau lihat bangsa Israel yang tegak tengkuk, kira-kira bakal masuk Bapak Ibu Saudara? Tapi Tuhan lihat Joshua dan Musa hambanya, orang-orang yang diperkenan oleh Dia, sehingga karena dia mengingat perjanjiannya dan karena dia mengingat Musa hamba yang dikasihinya dan yang digantikan oleh Joshua, sehingga Tuhan berkenan berperang ganti mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Tuhan berperang saudara sekalian. Ya, nah sekarang kita akan merenungkan tema hari ini. Judulnya apa? Ada yang tahu? Tema hari ini? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ada kata seru belakangnya. Kira-kira ini kalau artinya kalau kita membaca ini, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ada kata serunya lagi. Kira-kira apa sih maksudnya? Ini yang ditulis oleh Daud loh. Ini di dalam keadaan senang memuji Tuhan atau bagaimana kira-kira menurut Bapak ini? Kalau dibilang pujilah, ini kata beritahu kan? Perintah kan? Artinya apa saudara kira-kira? Kira-kira ini kan ditulis oleh Daud ya? Kira-kira Daud lagi dalam keadaan happy atau enggak sih ini? Sehingga dia memberitakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia memaksa jiwanya untuk memuji. Nah sekarang kita lihat sama-sama. Buka HP suci, nggak apa-apa HP suci, Android suci, Apple suci, silakan buka. Ya, jangan teknologi, nggak masalah. Mazmur 103 ayat 1 dan 5. Ini adalah teriakan Daud kepada Tuhan ketika dia dalam pergumulan yang berat. Kenapa saudara sekalian? Dikejar oleh Raja Saul, hendak dibunuh kan? Jadi dia dikejar seperti buronan keras berat, seperti maling, seperti hewan buruan. Dan Daud harus lari dari gua ke gua, bersembunyi dari kota ke kota, bersembunyi supaya gak mati dikejar oleh Raja Saul. Ya, dan yang mengejar Daud bukan 10 orang tentara, 100, 500, enggak. Kalau saudara baca, ribuan yang mengejar Daud seorang. Bayangkan itu Raja Saul, saking dia bencinya, saking dia iri hati sama Daud, karena Daud lebih terkenal dibanding raja itu, betul nggak? Karena Daud kan mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul beribu-ribu doang. Ya, akhirnya rakyat itu memelukkan Daud, dan rajanya bukannya bangga dengan bawahannya yang luar biasa,
membela dia, malah dia punya hati, saudara-saudara. Betul nggak? Kita sering nggak nih? Kita nggak senang lihat orang lain lebih hebat dari kita. Pernah nggak kita ngalamin itu? Kok dia yang Tuhan diberkati, kok aku enggak? Kan aku kan sudah melayani Engkau, Tuhan. Aku kan udah buat ini, kok malah dia, Tuhan? Dia enggak apa-apa, kok bisa sih, Tuhan? Pernah nggak kita kadang-kadang iri hati lihat orang lain lebih hebat, lebih maju, lebih berkati? Nah, ini yang terjadi oleh Raja Saul. Dan dia menuai apa nanti hasilnya? Gara-gara iri hati, gara-gara benci, sehingga dia mengutus para pasukannya untuk mengejar Daud seperti buronan. Dan lihat karakter Daud. Daud apakah memberontak terhadap Raja Saul? Bisa nggak Raja Daud kalau mau bukan Raja itu panglima Daud memberontak? Bisa nggak kira? Orang dia panglima kok, dia menguasai tentara Israel, pimpinan tertinggi. Kalau dia mau, dia bikin pemberontakan terhadap Raja Saul dan dia gulingkan Raja Saul. Betul nggak saudara sekalian? Tapi lihat apa kata Daud ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, ketika Raja Saul sedang tidur. Anak buahnya bilang, udah bunuh aja ini kan orang-orang yang mengejar kau. Tidak, sekali-kali pun aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Lihat, luar biasa Daud menghargai siapa rajanya. Dan dia tahu Raja Saul itu orang yang diberi Tuhan sudah menyadari awalnya. Ya. Berarti dia berarti kan sama sekali dia tidak menuruti emosi kegalingannya. Tapi lihatlah, Daud bilang tidak, sama sekali aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia lebih memilih kabur. Dia nggak mau memberontak melawan rajanya. Bahkan dia bisa sudah sebagian dengan segala kekuatan, tapi tidak. Dia tidak mau berkhianat.